Tapi di saat dia bubarkan ID, kan ada dan ID kacung WHO ditambah emot babi. Nah itu mungkin yang menjadi dasar penghinaan bagi ID karena mencemarkan nama baik. Asas praduga tak bersalah, terus tahu. Enggak awam-awam banget kan. Itu maksudnya. Bahasanya adalah presumption of innocent. Itu bahasa hukumnya. Praduga tak bersalah. Ya, gimana Mas? Apa yang ditanyakan? Enggak ada. Pak GR banget sih Pak. Terus tuh apa nih semua nih? Ya siang-siang lah. Oh siang-siang, panas. Saya capek di gudang, saya mampir ke sini. gitu. Biar pernah saya merasakan kemewahan saya sekarang Pak. Kopi gratis. Kopi Buat sendiri tapi. Ya. Tapi Jo, JRX itu fenomena nggak sih? Fenomena banget. Maksudnya Cang pribadi melihat JRX itu adalah simbol dalam artian ya oke, kita mungkin konotasinya negatif banget ya. JRX dengan bahasa arogan, dengan brandingnya supir truk, dengan segala bangsat, segala cacian yang dia keluarkan, tapi dia ada benar. Ada some point dia ada benarnya. Dan sekarang mau tak mau akibat semua cuitannya dan apapun katanya di media sosialnya, dia penjara. Iya. Di penjara ini. Iya di penjara. Di penjara itu di penjara beneran. Iya di penjara beneran, masa bohongan. Sebenarnya lebih ke gimana ya? JRX itu lebih ke tantangan dari pemerintah untuk menyadarkan masyarakatnya ternyata ada dia gitu loh, ada suatu public figure yang mungkin menolak protokol kesehatan gitu kan. Tantangan terbesarnya di saat pandemi ini gimana pemerintah itu atau enggak tenaga kesehatan itu mensosialisasikan protokol kesehatan ya dengan cuci tangan, pakai masker. JRX kan anti itu semua, malah anti tolak rapid gitu. Ya oke, enggak masalah dalam artian dia apapun itu yang dia lakukan itu sudah terjadi dan akhirnya dia mendekam sekarang. Jadi status dia itu kan baru ditangkap nih Jo. Maksudnya dia diperiksa hari pertama, kemudian akhirnya besoknya dia ditahan 2 minggu katanya. Itu penahanan langsung karena kan di dalam hukum pidana itu yang diancam hukuman di atas 5 tahun tuh penyidik boleh menahan langsung, apalagi alat buktinya udah lengkap gitu. Jadi minimal 2 alat bukti. Mungkin dia udah terbukti untuk pencemaran nama baik. Apa yang disangkakan sama JRX ya? Pencemaran nama baik ya? Iya, sama penghinaan ya. Lebih fokus kok. Nggak tahu ya, pencemaran nama baik dan penghinaan itu beda ya? Beda. Oh iya, beda. Dia menghina intinya kalau Cangin menghina Ci, misalnya Ci apa gitu misalnya. Ci tersinggung apa enggak? Menghina, tersinggung apa enggak? Tersinggung lah. Tersinggung. Nah, ada pilihannya. Ci mau ngelapor apa enggak? Oh gitu. Iya. Jadi kalau Ci tersinggung tapi Ci nggak mau ngelapor, ya nggak akan ada pidana gitu loh, karena pencemaran nama baik, penghinaan itu deliknya delik aduan gitu. Delik aduan itu ya itu tadi contohnya harus Ci yang mengadu sebagai korban. Ya, tidak bisa polisi itu misalnya Ca menghina Ci, terus polisi menangkap Ca tanpa dasar apa-apa. Tanpa Ci udah menghina Kupit gitu misalnya. Nggak bisa gitu, karena Kupit aja nggak merasa terhina, ngapain Ci repot gitu, ya kan? Jadi ini yang melaporkan. Jadi yang melaporkan kan harus ID. Ini ID kan yang melaporkan. Ya ID yang melaporkan, karena ID merasa nama baiknya ya dicemarkan dan merasa terhina organisasinya gitu. Dia ID sebagai organisasi, bukan sebagai pemerintah. Oke beres. Berarti satu poinnya adalah JRX memang melakukan pencemaran nama baik. Bahasanya berarti ID merasa dihina atau nama baiknya dicemarkan oleh JRX dan kemudian melakukan mungkin ID merasa kalau nama baiknya dia tercemar,
dan masyarakat nggak percaya sama tenaga kesehatan itu berbahaya gitu loh. Ya kan? Nah, itu mungkin dia dicegah dengan membungkam JRX ini dengan cara dia melaporkan ke polisi gitu. Sekarang permasalahannya adalah 2 minggu di sel. Cang orang awam deh. Ya, Cang juga awam. Awam dan hawa, tahu sih awam dan hawa. Adam. Maksudnya 2 minggu sel bagi Cang yang nggak tahu. 2 minggu kangen tuh sama istri. Istrinya udah membuat statement, aku baik-baik aja di rumah, udah selesai Nora, case close Nora. Ya tapi kan tiap hari diliatin lah juga kan. Iya, iya. Dan jadi Nora, salah. 2 minggu dia ditahan dalam artian, dalam logika Cang, orang punya masalah, ada yang mengadukan dia ke polisi, kemudian polisi mengusut, kemudian barulah naik ke pengadilan. Ya. Setelah ada putusan sidang vonis, baru dia dia menanggung beban untuk dipenjara berapa tahun pun itu. Ya. Nah, kondisi JRX ini kan enggak. Dia ketika aku dengar berita itu, dia dipanggil oleh Cang. Ya Cang, oke Cang dengar berita itu dia dipanggil ke kepolisian, oke. Kok aku kamu sekarang? Intimate. Intimate. Terus. Intimate. Oh itu. Corona nggak bisa. Dia baru dipanggil. Bagi Cang tuh cuman dia baru akan kasus itu baru mulai. Nah kemudian beritanya berarti kemarin dia resmi ditahan selama 2 minggu. Ya makanya kan pengacaranya mengajukan penangguhan penahanan, boleh kok. Tapi memang logikanya dia boleh ditahan. Boleh ditahan karena ancaman hukumannya di atas 5 tahun dan buktinya 2 alat bukti lengkap gitu loh. Kalau nggak salah sih gitu pertimbangannya. Ini belum ke kejaksaan, belum ke pengadilan. Ya belum dibuktikan dia bersalah. Ditahan. Ya sama kayak pencuri. Kalau pencuri ngapain ditahan? Pencuri. Oh iya. Kalau dia udah terbukti itu misalnya dia ditahan juga. Kalau dia udah terbukti bawa narkoba, menyebarkan narkoba, gimana? Berarti itu ditahan oleh kepolisian. Iya, ditahan oleh kepolisian. Kalau ada yang menjamin boleh. Kalau saya menjamin ini tidak akan pergi dan dia tahanan kota lah paling enggak, tidak boleh keluar kota gitu. Bukannya langsung dijebloskan ke sel penjara Kerobokan, ini baru di sel Polda Bali. Boleh dijenguk? Boleh, Kerobokan aja boleh kan? Siapa tahu kan. Boleh, itu kan hak. Itu. Jadi belum tetap ada asas hukum sebelum putusan inkrah. Ini bahasa hukum. Ya. Bahasa hukum. Nyambung tuh putusan pengadilan tuh ada putusan yang inkrah gitu. Nah, inkrah itu artinya keputusan hukum yang pasti diketok palu oleh pengadilan. Berarti nah sampai saat itu kita tuh hanya menduga dia berbuat kejahatan, berbuat pidana. Ngerti? Kan ada asas praduga tak bersalah terus ngapain tahu. Enggak awam-awam banget kan. Itu maksudnya. Bahasanya adalah presumption of innocent. Itu bahasa hukumnya. Praduga tak bersalah. Ya, presumption of Ya, innocent. dengan konsep praduga tak bersalah berarti kan JRX itu nak usah di penjara, biarin aja di situ di luar. Itu kan sepenuhnya hak penyidik gitu. Jadi takut dia kabur mungkin ke luar negeri itu misalnya, takut dia menghapus barang bukti. Itu semua jadi itu permasalahan kenapa orang ditahan. Itu prerogatifnya penyidik. Kita nggak bisa menilai itu kenapa dia, karena kalau dalam KUHP itu 2 alat bukti udah cukup, udah bisa ditahan. Itu udah contohnya tadi pencuri ayam, ada ayamnya, ada saksinya yang dicuri, yang melihat dia tuh langsung diciduk kan, langsung ditahan. Terus sekarang kat pamangin sih ke kene sing Pangenah, coba sih. Balik kan. Ini yang dibetet. Makanya itu ya kan bisa mengayak beriti. UU ITE ini banyak yang bilang pasal karet.
karet tebal tipis tipis kondom. Ya, ini oke, Cang merasa JRX arogan dalam berbahasa. Gini ya, kita hidup di sebuah standar. Nah gini, jika ahli bahasa, kacung tuh berkonotasi apa? Negatif. Nah, udahlah, kan itu. Dia nanya ke ahli bahasa pasti. Penyidik kan nggak tahu tuh bahasanya gimana gitu. Tapi kalau ahli bahasa mengatakan itu berkonotasi negatif, cenderung menghina, ya berarti kena sesuai sakti ahli, begitu loh. Kalau dibilang UU ITE ini pasal karet, memang karet. Kenapa gitu? Karena perspektif pandangan orang tuh relatif. Misalnya, ya ini kan sekarang ini. Misalnya Cang bilang Ci sipit, Ci terhina apa enggak? Hina dong. Nah, misalnya Cang bilang martabat keluarga. ya, kan karena Ci benar sipit kan. Coba orang lain yang matanya belok, mungkin Ci sipit, mungkin dia cuma bilang enggak kok, gitu kan? Enggak kok, karena dia merasa matanya enggak sipit, gitu. Jadi tergantung. Nah, sekarang Cang bilang Ci sipit, Cang kena pasal karena Ci terhina. Sedangkan Cang bilang orang lain sipit enggak kena karena dia enggak merasa terhina. Karet enggak tuh? Ya kan? Iya. Ya kan? Karet. Ya, itu di sana letak karetnya. Ada yang merasa dia enggak kena tapi kena. Ada yang merasa sebenarnya kena tapi enggak kena karena enggak dilaporin. Tuh, kalau dilaporin belum tentu juga sih kena karena ditanya juga ahli bahasa. Ini menghina apa enggak? Misalnya cuma tapi bilang ini tentang penghinaan. Ahli bahasa mungkin enggak ngenain itu tadi Ci misalnya, Cang bilang Ci sipit. Ya. Ci melaporkan Cang. Ya. Terus tanya ahli bahasa. Jojo bilang Kupit sipit, menghina apa enggak? Enggak, karena dia memang benar sipit. Ahli bahasa bilang kayak gitu. Jadi Cang enggak terbukti bersalah. Ya enggak? Nah. Okay. Ya kan? Kalau misalnya Cang menghinanya lain daripada itu, apa Ci rasi atau apa, yang itu penjaranya 6 tahun, hukumannya 6 tahun. Kalau body shaming? Sipit kan body shaming berarti. Ya body shaming, penghinaan tuh termasuk body shaming. Kalau mengandung sara, suku, apa lagi? Agama, ras, antar golongan. Cang ngetes aja gitu. Ci tahu apa enggak? Nah, kalau mengandung itu kenanya pasal 28 UU ITE, itu ancamannya 6 tahun. Jadi yang sekarang, tapi masalahnya jadi mengandung sara apa enggak sih? Enggak kan? Sama. Nah, bingungnya juga tuh. Jadi ini kena Kenapa? pasal sara. Iya, kena pasal sara di atas 5 tahun, 6 tahun jadinya kan. Ancaman hukumannya kalau menghina aja 4 tahun tanpa ada embel-embel suku, apa tadi? Agama. Iya, sara. Nah, sekarang Anji deh. Sekarang kita ngomong. Anji enggak pakai ang. Enggak boleh. Anji. Ya. Anji dengan bahasa, dengan standar kesopan santunan yang maksudnya dia menggelora sih dalam artian dia cukup memisionariskan tentang. Ya, tapi dia nggak kena pasal penghinaan. Enggak, tapi itu kan menjurus ke pembohongan publik. Ya ada. Itu kan bahaya. Itu kan Ya. sama bahayanya. Sekarang gini. Cang menghina Ci. Itu jelas terarah. Tanpa politik. Jelas kan. Anji mungkin melakukan penggiringan opini bahwasannya di luar sudah ditemukan loh obat COVID. Cik, ngapain repot? Ya kan? perlu Itu khawatir. kan sebuah bentuk penggiringan opini yang sama bagi saya pribadi itu jauh lebih berbahaya dibanding penghinaan tuh nyata gitu. Silahkan hukum dah. Ya. Tapi kenapa Anji aman? Ya, Anji siapa sih yang ngelaporin? Jadi karena ada yang masalahnya berarti orang itu bersalah ketika ada yang melapor gitu aja. Nah, kalau ini bukan delik aduan, dia. Ada yang laporin. Ya, tapi bukan delik aduan. Cyber apa itu? Tapi si Hadi Pranotonya kan diadukan. Hadi Pranotonya yang diadu. Narasumbernya dan Anji juga, karena dia yang mengupload gitu, menyebarluaskan. Itu.
Ya itu maksudnya kenapa Anji tidak mendapat perlakuan yang sama. Mangan ya. Pang lebih intim sih. Nah, Tuh laki lu mau nih. Sana lu Kan gudang. Ada loh, dia semua. Cangen. Oh, guys. Meneng kan cangen kalau yang baptis Oh, nih. kenapa? Oh. Itu padahal. Ya, Oh. ya. Ya, Anji itu juga dapat Oh, perlakuan benar. yang sama Benar. harusnya. Ya, Masa nggak ada sih yang laporin Anji? Ada katanya tuh Nah, kalau udah ada yang Cyber. laporin, kenapa dia nggak ada di penjara sekarang? mungkin belum kan prosesnya. Alat bukti belum lengkap mungkin kan. Itu kan nggak tahu kita. Polisinya SDM-nya kan beda-beda di Bali sama di mana tuh dilaporin. Nggak, jadi ada satu benang merah yang Cang dapat itu bahwasanya kita ini terstandar untuk dengan budaya yang sopan. Sopan, ketimuran lah. Ya ketimuran sih, maksudnya ya JRS kan rebel, anggap saja dia rebel. Cuman maksudnya tidak Musisi, disalah, seniman. tidak disalah, tapi dia harus sopan gitu. Hah? Nas tadi gitu, bahasa Cang kayak gitu jadinya. Emang segitunya hukum gitu. Ya tergantung kalau Ci ngomongnya Naskleng Cijo gitu. Itu kan nggak tersinggung. Kalau Ci Naskleng Ci ya tersinggung lah. Tapi kan maknanya sama Jo. Ya tapi kan niatannya. Gini, kalau hukum itu hukum pidana terutama yang paling penting itu adalah mens reanya. Jadi Apa tuh? niat nah kan kalau bahasa-bahasa hukum ini Ci nggak paham gitu loh makanya. Nah, Si bangsa natula, si tahu sih natula. sih. Kok gelas tuh natula bahannya no. Oh. Kalian Ci cadel natura apa natura? Natula, kamu bisa ngerayain bergetar. Nah, artinya di dalam hukum pidana itu harus ada mens reanya, niatannya. Ci berniat sih menghina Cang. Gitu loh. Bagi Cang hukum Si itu- berniat mencuri apa sih gitu. Kalau dia berniat mencuri baru berniat mencuri misalnya sudah masuk tapi apa Gagal. namanya? Gagal, ya itu tetap kejahatan. niat Oh, oleh penjelasan Monstera aja. Monstera. Apa dana? Mana itu? Samblung lo. Apa Monstera kali sih? mens rea, Benar ya? mens lea. Monstera. Oke. Nah, itu ada mens reanya, ya, ini niatannya. Sekarang kalau Ci bilang Cang Naskleng tapi nggak berniat menghina ya Cang nggak tersinggung. Kalau memang berniat menghina ya Cang tersinggung. Bagi Cang hukum itu adalah ilmu sosial yang paling pasti. Nah, nggak pasti lah. Bagi Cang, Cang belajar hukum, pertama kali belajar hukum ya. Hukum itu apa? Para ahli berpendapat kinyo banyak, apa aja? banyak pendapat ahli. 1, 2, 3, 4, 5. Sampai Cang bingung. Apa sebenarnya ini pasti nih? Gitu. Nggak ada. Tuh. Karena ilmu hukum itu adalah ilmu sui generis. Ya, di pesu kan yang ilmu Cang nih. Cang boleh tak? Sui generis itu tidak apa ya istilahnya? Apa bahasa sui? Ya si nawang, Cang kan si nawang. Agak nggak bisa dipastikan gitu. Apa Tapi Ci membuat pasal Jo. Ada yang bilang hukum itu aturan. Kalau Ci ngomong pasal ya Pasal itu kan ada produk dari hukum. Bagaimana hukum berjalan diatur oleh Iya, undang tapi- pasal. Itu kan terukur. nah, Nah jadi gini nah, teori komunikasi. tapi ada Pangenah Cang Dua. Oh ya. Pangenah Cang Dua. Ketika media massa itu lahir, ada namanya teori jarum hipodermik. Jadi media massa itu akan membius Ci. Apapun yang media massa tampilkan, Ci pasti terbius. Berjalan ternyata enggak. Ada teori yang katanya mematahkan. Katanya uses and gratification. Seperti yang Ci lakukan sekarang. Ketika Ci tidak suka, Ci pindah channel. Ketika Ci tidak suka, Ci matikan TV, Ci balik YouTube, Netflix, Apa bokep, hubungannya? segala macam. Nah, begitulah ilmu Cang tuh ilmu komunikasi yang Cang pelajari adalah
tidak sedalam hukum. Hukum tercetus dalam sebuah pasal gitu. Gini masalahnya, Pit, mungkin yang menulis hukum, pasal di hukum tidak berilmukan komunikasi yang baik. Oke. Ya kan? Karena setiap pasal bisa beda penafsiran. Nah itu bagi Cang harusnya Apa? hukum itu mengatakan A akan jadi A seperti 1 tambah 1 sama dengan 2. Ci nganggo helm, ci matilang jo. Ada yang sifatnya seperti itu ada. Ada yang sifat seperti itu, ada juga hukum yang bahasanya agak susah gitu loh. Ya kan? Contoh ya mungkin apa ya? Ya UU ITE ini kan susah. Maksudnya undang-undang bisa ini. penafsiran. Mungkin undang-undang pornografi. Tafsirannya kan bisa beda-beda. Kalau dia buka dada, ada yang bilang itu seni, ya kan? Ada yang bilang itu udah ini, ya makanya nggak bisa diukur. Itulah di sana. Tapi kan ketika ini kan berhubungan dengan negara, negara itu akan mengatur masyarakatnya itu fungsi negara juga. Iya. Jadi Ci harus membuat hukum yang terukur. Dalam artian porno adalah batasan ketika Ci hanya ginilah, baju cangkuang ini. Maksudnya kelihatan belahan dada boleh gitu, kelihatan puting baru nggak boleh. Masalahnya nggak semua sepakat seperti itu. Ahli-ahli yang pembuat undang-undang itu gitu. Tapi undang-undang itu disahkan kan? Ya disahkan. Nah itu. Masalahnya undang-undang itu disahkan bisa nggak teraplikasi ke masyarakat kan nggak bisa. Contohnya di Bali lah nggak bisa. Emang di Bali ada yang telanjang? Banyak lah. Gimana? Sumur susu dijemur di Kuta. Itu kan nggak telanjang, dia kan berbikini. Loh dibuka men. Tapi kan menengada. Nah, apa ada tengkurap? Nggak menengada. Menengada juga ada men. Sebelah mana? Kan ini ndak pergaulan lu kurang luas men. Sing menengada. Tengkurap. Dulu ada satu teman di Kuta tuh. Namanya inisialnya Bagus Ari. Dia lihat sumur tuh sampai dia jatuh loh. Kelas 1 SMA ingat tuh. Cing ngapain toh? Foto ada pacaran lah. Kan sebenarnya banyak sisa gara-gara Ya, oke lah. Oh ya harus. Aduh itu hal yang paling penting memang sekarang. Aduh, akhirnya jadi JRX ke self branding sekarang. Tapi JRX itu self branding paling hebat. Oh ya, dia self brandingnya, boys. Akui. Maksudnya itu natural apa by design ya? Natural lah. Dia kan karena Cang sih kenal jering ya. Karena gini. Karena sepertinya ada by design. Seperti teori konspirasinya dia. Kan gitu, karena dia udah jiwanya udah seniman. Seniman tuh seniman mana yang nggak self branding? Nggak ada. Semua men self brandingnya dia. Nih karyanya ini, nih karyanya ini, ya kan? Kalau seniman yang bagus, maksudnya seniman yang itu kan ngomongin karya bukan ngomong personal Jo. Ya itu, karya itu adalah produk personalitasnya dia gitu loh. Dan beda. Contoh JRX itu lebih. Contoh SID. SID Cing ngomongin SID, Cang ngomongin JRX. SID bagian dari brandingnya JRX. Karena ingat SID, ingat JRX. Ingat JRX, ingat SID. Ya kan? Jadi siapa yang lebih diuntungkan, SID apa JRX? Kedua-duanya. Enggak sih. Maksudnya kan ada sentimen negatif di JRX. JRX ini berubah frontal kan enggak dari awal. Ya oke, sekarang kita ngomong media sosial yang lebih maksudnya ragu hidup. Kalau Cing ngomong sentimen negatif kan baru-baru ini aja. Enggak, banyak. Ya maksudnya 3 tahun lah. 3 tahun. Iya kan di saat dia itu terjadi ngomong sama siapa namanya itu? Penyanyi dangdut yang gitu-gitu kan. Nela si Pia Palen. Nah, yang itu-gitu kan baru mulai di situ. Sebelumnya kan Nah, pertanyaan biasa aja. Hal ini terjadi ketika performa SID mulai secara kuantiti menurun. Apakah ini by design itu kan atau yang menilai. natural? Ya kan jangan berhak menilai. Gimana sih? Makanya ini adalah pertanyaan, itu by design atau natural? Apakah JRX juga punya melakukan sebuah teori konspirasi di sana? Nggak tahu juga JRX bebas yang sedut ya JRX. Ya nggak tahu juga ya. Ya maksudnya hal itu kan yang Cang baca di ketika JRX itu sampai Nilo Jelantik kan masalah terakhir sama dia, masalah COVID ya.
Ya, Oh, dia mulai naik Teluk Benoa. ya Bali Tolak Reklamasi. Ketika Teluk Benoa lebih BTR. banyak suara dia itu terdengar tentang perlawanan. Ya Rago sepakat dengan gini nah, Cang sing dalam artian Cang tetap melihat JRX itu sebagai pribadi yang sangat dibutuhkan Bali. No, nya dipukul. Kayaknya. Barusan Mbak Ci Nora bilang. maaf ya. Barusan Ci bilang. Nah, sing. Karena gini, tipikal orang Bali adalah banyak sekali pepatah apa ada nih peribahasa orang Bali bahwa Untung belakas tanpa tali. Kok ngomong? sepanduk Kok ngomong kan sing bapak spanduk tanpa tali no sih? Hah? Mau kemana ya? Oh. Nduk sekali gitu. Wah, ini untungnya bergaul di gudang ya. Jadi teaser deh. Aduh. Ya itu udah ngomong dengan dia nawak bisa. Nah, itulah yang akhirnya kemudian berlarut-larut, aku terbiasa dengan budaya seperti itu dan tidak ada yang berani bersuara akhirnya. Coba deh hitung siapa yang berani bersuara. JRX, Genduk. Gendo, Apanya nih? Suara apa nih? bersuara, menyuarakan apa kehendaknya, maksudnya apa yang dilihat salah. Tapi udah mulai sih sekarang adanya medsos nih udah. AWK, kok Ya. Cina nyambat AWK sih? Ya, itu juga Dia termasuk adalah sih. tokoh politis. Itu brandingnya bagus loh. Duit Raji Ariana. Siapa itu? Dadap. Ada. Oh, seri dah. Orangnya ada. Dap, tukar panili dap. Jadi udahlah ya, Jering. Kesimpulannya jelas, Jering layak ditahan selama 2 minggu. Kalau ya dari pandangan hukum, kalau ada alat bukti yang cukup dan menurut ahli saksi ahli, ada laporan juga. Menurut saya lebih ke gini sih. Saya nggak setuju juga kalau Jering ditahan. Lu gimana sih? Katanya kan udah ada 2 alat bukti. Ya tapi nggak Udah setuju. memungkinkan dia untuk ditahan. Ya tapi nggak setuju karena ada di dalam hukum pidana itu ada ultimum remedium. Jangan nanya lagi, jangan nanya. Nah itu adalah asas yang dimana hukum pidana adalah jalan terakhir gitu loh. Kalau bisa dimusyawarahkan, didiskusikan, oke, saya minta maaf. Tapi kan ini sih kasarannya ini sudah melaporkan ya sudah maksudnya. Nggak gitu, bisa dicabut juga laporannya, iya. Kok kayak mainan sih? Nah, bukan mainan juga sih, itu kan penegakan hukum, law enforcement. Kalau ada yang lapor ya kita gini, kalau ada yang mau damai ya lebih baik lagi gitu. Tapi polisi boleh maksudnya polisi penyidik itu boleh melakukan apa ada boleh dalam case tertentu. pendamaian itu apa bahasa keren? Mediasi. Tuh. Oh, ya. Boleh, mediasi itu malahan jalan yang baik untuk ditempuh gitu loh. Sebelum ketok palu pengadilan ya. Berarti gini ya. Jadi bahwasanya JRX ditahan itu dunia belum berakhir Iyalah. untuk JRX. Jelas belum berakhir. Kalau di pengadilan dia dibuktikan tidak bersalah ya bebas. Berarti ini terlalu Hakim. di blow up ya. Hakim tergantung keputusan hakim. Ya kan? Maksudnya ini secara logis, secara ilmu kehukuman adalah hal yang biasa aja. Biasa aja sih. Tapi menurut fansnya kan atau enggak Ya termasuk Cang, Ya. bukan fansnya. kawan pergerakannya mungkin Ya. gitu loh. Ini berlebihan. merasa berlebihan kenapa ditahan cepat lagi gitu loh. Ya kan? Cepat lagi ditahan dan langsung masuk sel. Nah itu. Poinnya. Jadi makanya Cang orang ini terlalu di blow up berarti. Dan yang pertama terlalu di blow up ya JRX. Wah, siapa yang nak mau blow up? Ya. Yang kedua memang berarti si pihak yang berkaitan dalam artian apa Cang singkain balik TV ya? ID kah? JRX yang dengar statement. Kepolisian kah? Tidak ada yang memberikan Cang bahwasanya JRX itu ditahan 2 minggu. Udah tenang aja. Nanti setelah ini ada prosedur hukum yang harus dijalani. JRX bisa ada jalan yang lebih baik yang bisa ditempuh, tapi biarkanlah JRX ditahan. Bahasa yang keluar tidak seteduh itu gitu. Iya.
Kan tuh permasalahan utama. Iya, dan orang nggak tahu ya misalnya kalau Nggak tahu. kalau apa namanya JRX di penjara itu di sel itu dia masih bisa bebas gitu loh. Dengan Ya, adanya ya mediasi, dengan adanya tidak terbukti di pengadilan dia bisa bebas gitu loh. Ya itu. Nah, ya itu tadi jalan tengahnya menurut saya mediasi. Habis itu ini cabut laporan, JRX minta maaf dan mungkin menjadi duta protokol. Kenapa harus jadi duta protokol? Ya mungkin itu jalan yang tengah ya, jalan tengah ya. Berhentilah dengan kedutaan itu. Oh. Duta tuh hanya ada satu. Apa dong? Shalom Seven. Vokalis tuh. Misalnya, jadi kan Jari sudah ditangkap, dia sudah di penjara, terus akhirnya tidak terbukti bersalah. Nah, masa penjara ini ada kompensasinya nggak? Kan enggak bersalah. Itu dah, tapi dia kan sudah menerima hukuman, menerima kurungan selama sekian waktu. Dia kan tidak divonis bersalah sampai hari ini. Tapi dia kan di penjara. Itu Konsekuensinya kerugian. enggak, konsekuensinya dia adalah bebas gitu. Tapi dia kan sempat menerima hukuman, sempat dikurung. Itu kan apakah ada kompensasi atau apa? Enggak sih. Misalnya dia kerja, dia kan kehilangan job. Ketika enggak, dia enggak. harusnya ada manggung atau Tapi hal yang menguntungkan. tetap konsekuensi dari apa yang sudah dilakukan kan gitu Ya, bahasanya. itu. Jadinya gini, misalnya kalau orang diputus misalnya bersalah tapi dia ternyata tidak bersalah, itu bisa ada kompensasinya gitu. Pemulihan nama baiknya dia ada itu. Tapi kalau di sini ini adalah proses gitu loh. Jadinya JRX nggak dibebaskan pun dia udah bersyukur gitu loh toh. Jadi dia dibebaskan pun dia udah bersyukur, oh, agak ya, gitu. Sing kene. Jadi ya udahlah gitu loh. Kalau kalau diputus misalnya dia bersalah bertahun dia di penjara udah itu. Nah, itu yang Kasihan dia, orang. yang dia gini harus bisa menuntut ke negara untuk ganti rugi Oh, dan ada pemulihan. seperti itu. Ada seperti itu. Setelah JRX keluar, Cang pribadi tetap mengharap JRX seperti JRX sedia kala. Nggak perlu ada duta ya. Nggak. Jadi duta ya. Nah, dia punya Bobby kok. Udah lah, jangan ganti Bobby dengan duta, jangan. Ya, artinya sekarang posisinya JRX nih apa namanya lagi Di bawah. lagi di bawah nih gitu. Sekarang caranya gimana caranya biar JRX apa namanya biar ID mencabut laporan kan gitu, biar damai gitu loh maksudku. Kalaupun dia mau di penjara ya oke lah, silahkan nothing tulus gitu loh. Kalau dia nggak mau, ya mungkin mediasinya minta maaf dan tidak akan. Yang bahayanya kan adalah dia dianggap ya baru dianggap nih karena belum terbukti kan, dianggap apa namanya menyebarkan kebencian ke ID gitu loh di saat orang nggak percaya sama anak. Nah, kita bahaslah yang gininya ya, kenapa semua lo jam kedua nih jam kedua san kayaknya ya muter kuluk soalnya kuluk itu kuluk itu kuluk tuh kuluk itu Saut-sautan Cut yang gede ya kan ya? kejap kan jam 1 kan ada Sedang gitu ya. ganti lah mistis. Dia menandakan keeksisannya itu. Oh, maksud dia ngortel ya. Ya, dia nak syuting oi. Ijo. Nah, sekarang bicara kenapa apa namanya? Bicara keseluruhan ya. Pertama, kenapa semua ibu hamil disuruh rapid? Nggak tahu. Enggak. Karena nggak tahu kan kalau dia mau melakukan operasi, melakukan apa periksa gitu, misalnya operasi kan ibu hamil juga kan gitu, itu harus dirapid dulu karena apa menandak apa dia reaktif apa enggak, dia Reaktif. corona apa enggak tuh. Kalau reaktif ya lain penanganannya, pakai APD lengkap apa segala macam, tetap sih pakai APD lengkap mungkin, tapi rumah sakitnya dirujuk gitu loh.
dirujuk. Nah, itu alasannya gitu. Jadi screening ini bagian dari screening. Makanya syaratnya harus direpit dulu. Karena tenaga kesehatan banyak yang meninggal gara-gara pasiennya nggak tahu pasiennya itu positif apa enggak, ternyata positif, tenaga kesehatannya yang kena. Makanya mungkin ID mengeluarkan kebijakan itu bersama pemerintah mungkin ya. Gitu. Mungkin. Nah, sekarang kalau Jering cuma demo tolak rapid, tolak swab, itu kan nggak masalah. Itu Iya. kebebasan bersuara, Iya. kebebasan berpendapat. Iya. Gitu. Jadi nggak ada masalah dengan itu. Nah, sekarang masalahnya dia adalah ada ibu-ibu yang itu ya, kejadian ibu-ibu bayi kehilangan bayinya mungkin ya, karena harus rapid dulu atau apa prosedurnya lah gitu. Itu yang dipermasalahkan. Kenapa harus rapid gitu? Kejadiannya kan ibu-ibunya ini anaknya meninggal gitu kan, Ya. gara-gara prosedurnya itu gitu loh. Tetapi banyak juga ibu-ibu hamil yang menempuh prosedur itu dan sehat selamat gitu. Itu mungkin dilupakan gitu. Ini kan ada 1-2 case yang memang ya namanya juga tenaga kesehatan, ada kekurangannya, ada kelebihannya gitu. Namanya manusia kan gitu. Bukan berarti kita akan mengabaikan itu sih, itu tetap sih diusut. Ada yang salah dengan prosedurnya atau ada yang salah dengan komunikasinya atau apa gitu loh. Nah, berangkat dari sana Jering memutuskan untuk kritik ID gitu. Nah, kalau mengkritiknya cuma Bali tolak rapid, terus apa pokoknya tidak setuju dengan rapid gitu misalnya, itu kan nggak masalah. Tapi di saat dia bubarkan ID kan ada dan ID kacung WHO ditambah hemot babi. Nah, itu mungkin yang menjadi dasar penghinaan bagi ID karena mencemarkan nama baik dan itu membuat gelombang ketidakpercayaan lagi terhadap ID ya. Misalnya karena ada ibu-ibu hamil nggak mau saya di rapid gitu misalnya, ternyata dia positif. Enggak. Oke, saya mengerti sampai sana. Tapi ini adalah bentuk sebuah JRX ini ya oke, dia rebel, dia suka melakukan perlawanan, tapi ada bentuk penyampaian dari pemerintah secara komprehensif yang tidak benar-benar bisa sampai di masyarakat. Iya. Bagi Cang pribadi, ibu itu makanya ibu hamil itu, juru bicara diganti jadi yang cantik kan? enggak kan tetap si bapak Tapi ada bapak tambahan. yang diangkat jadi Ahmad Yuryanto, PR of the year. Sorry Pak. Cuma menghina tuh. Iya. Iya. Ini bentuk. Ya itu pemerintah tidak memberikan secara komprehensif, memberikan pengertian secara berulang-ulang. Bahasanya gede. Berulang-ulang ajak masyarakat biar masyarakat tuh paham. Cangpen gedak ya. Iya, Cang pun mematikannya langsung. Asal dia nongol udah matiin dah. Ya itu JRX ini kan, jadi pemerintah itu bagi Cang tetap punya kewenangan, punya hak, punya kewajiban untuk mengayomi masyarakat. Jelas. Nah, komunikasi itu paling penting, Jo. Ya. Ini kan adalah bentuk kesalahan komunikasi. Cang yakin kok JRX pasti dengan bahasa yang begini loh Pak, alasannya Pak Gede Aryastina, alasannya kenapa harus dirapid. Ketika Nora yang menjelaskan mungkin dia mengerti kan. Ci mau dipukul lagi. Nah, itu permasalahan. Jadi ya JRX harus belajar. Pemerintah secara nasional penanggulangan COVID ini juga harus belajar. Raga yang membalik pertempuran mereka toh ya, kita harus memilah. Dia kasus ini kan kita ambil hikmahnya, kita ambil pelajarannya kan. Iya. Kan? Ya. Kalau nggak ada JRX kita nggak tahu kalau ada ibu-ibu yang teraniaya gara-gara rapid ya. Kan? Kalau nggak ada JRX masuk penjara mungkin kita nggak tahu alasan ID kenapa melakukan rapid. Tapi ID beberapa sudah tidak mewajibkan kok rapid sama swab itu.
Contohnya untuk penerbangan gitu-gitu sudah direkomendasikan bahwa tidak wajib gitu loh. Ya sudahlah, urusan pemerintah. Bagi Cang, jangan berekspektasi terlalu tinggi pada pemerintah. Jalani saja. Berarti udah selesai nih ya urusan JRX case close berarti. Harapan Cang dia keluar tetap menjadi JRX. Ya tetap nggak mungkin dia jadi duta Ceylon Seven, ya kan? Tetap Bali butuh JRX tanpa politis ya, Cang ngomong ya. politis. Kelihatan politis nggak mau dipukul. Nah, JRX harus tetap jadi JRX. ID tetap harus jadi ID. Terserah Kalau ID jadi DRX, jadi ID nggak bisa. dokter apa namanya? Superman. Spiderman. Ya masa gimana ya ngucapin selamat? Kok selamat? Raga nih harus gimana sih sama JRX? Maksudnya oke, dia salah di mata hukum, oke. Di mata orang lain benar, oke. Ya intinya juga enggak dia sekarang di sel ini kita harus mengucapkan apa? Empati, Berjuang. semangat, berjuang, stay strong, JRX. berjuang. Kalau lapar makan obat terus, JRX. Iklan. Tetap semangat sih. Tetap semangat, semoga damai. Tetap rebel, JRX. I love you. Yes, I love you. Ya. Buat Muah. mah. Sedut bener cahaya JRX ini. Boleh? Boleh.